berdoa agar apa yang Bapak sampaikan di pagi ini dapat kamu terima dengan baik dan kamu pahami juga dengan baik. Oke, untuk itu Bapak minta perwakilan dari kelas 7 untuk memimpin dalam baca doa. Silakan Rifan, pimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Rifan. Oke. Aku belum lihat tuh materinya. Materi yang akan Bapak sampaikan judulnya klasifikasi makhluk hidup dan benda. Dalam klasifikasi makhluk hidup dan benda, ini dibagi menjadi dua. Pertama, klasifikasi benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian dipisah. Klasifikasi makhluk hidup. Untuk pertemuan pagi ini akan Bapak sampaikan tentang klasifikasi benda berdasarkan karakteristik yang diamati ya. Tujuan pembelajaran kita pagi ini yang pertama, peserta didik dapat memahami sifat zat padat, cair, dan gas. Yang kedua, peserta didik dapat memahami unsur, senyawa, dan campuran. Klasifikasi zat. Apa itu zat? Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Zat ini dibagi menjadi 3. Ini ada zat padat, kemudian ada zat cair, kemudian ada gas, ya. Oke. Kalau digambarkan seperti ini, untuk zat padat ini partikelnya sangat dekat ya, berkaitan. Kalau ini cair agak renggang, kalau gas ini semakin renggang partikelnya. Ini zat padat ya, dia partikelnya ini teratur. Cirinya bentuknya tetap, kemudian volumenya tetap, masanya tetap. Contoh, batu, kayu, dan besi. Kemudian zat cair. Ini bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Kemudian volume dan masanya tetap. Contohnya ini air yang di dalam gelas, kemudian air dalam botol, ya. Bentuknya menyerupai botol ya, seperti ini ya. Kemudian zat gas. Cirinya bentuk dan volume berubah sesuai dengan tempatnya, kemudian masanya tetap. Contoh ini balon ya. Kemudian perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat ini ada menyublim, mengkristal, mengembun, menguap, mencair, dan membeku. Mencair itu proses dari padat menjadi cair. Sebaliknya, membeku itu proses dari cair menjadi padat. Kemudian mengkristal dari gas menjadi padat, sedangkan menyublim itu dari padat menjadi gas. Kemudian mengembun dari gas
menjadi cair, menguap dari cair menjadi gas. Untuk tanda panah yang merah, ini artinya dia melepaskan kalor, sedangkan untuk tanda panah warna biru ini dia memerlukan kalor ya. Ini mungkin di SD kamu sudah belajar ini perubahan wujud zat. Kemudian unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tak bisa diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana lagi, walaupun menggunakan reaksi kimia. Contoh unsur adalah hidrogen, H, kemudian besi atau ferum, ini Fe, kemudian oksigen, dan kalsium. Unsur berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 3. Ini ada unsur logam, unsur non-logam, ada terus unsur semilogam atau metaloid. Unsur logam itu bentuknya padat dalam suhu normal dan bisa cair jika dipanaskan dengan suhu tinggi, misalnya besi, emas, tembaga. Biasanya unsur ini terlihat mengkilap. Kemudian unsur non-logam. Bentuk unsur ini bisa padat, gas maupun cair dengan ciri yang berbeda dari unsur logam. Yakni tidak mengkilap, serta biasanya tidak bisa dibentuk dan ditempa seperti logam. Titik lelehnya juga lebih rendah dibanding titik logam. Misalnya adalah unsur oksigen, hidrogen, nitrogen, kalsium, dan lainnya. Kemudian unsur semi logam atau metaloid ya. Ini ada unsur metaloid. Sifatnya ada di antara logam dan non-logam, sehingga kadang membawa sifat logam, kadang juga tidak. Misalnya boron, silikon, germanium, dan arsenik. Ya. Kemudian senyawa. Senyawa adalah zat yang tersusun atas 2 unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Contoh air dan garam. Air itu terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. Kalau digabungkan dalam senyawa kimia itu biasanya disebut dengan H2O. Kemudian garam. Garam itu terdiri dari unsur natrium dan klorin, Cl ya. Kalau digabung jadi natrium klorida atau NaCl. Ini ya, ini air ya. Ini unsur H2O. H ini yang kecil ya, ini. H ini yang warna ungu. H2 karena bentuknya H-nya ada 2. O-nya 1 yang warna hijau. Kemudian amoniak. Amoniak itu NH3. Ini H-nya ada 3. H itu hidrogen ya, ini ada 3. Nah, N-nya 1 di tengah. Kemudian karbon dioksida, CO2. C-nya 1, O-nya 2 yang besar. Kemudian H2O2 ini hidrogen peroksida. Ini H-nya 2, O-nya 2. Ya. Kemudian penulisan lambang senyawa. Ini ada X, Z, A. X ini lambang atom, Z ini nomor atom, A ini nomor massa. Misalnya, unsur karbon dan natrium dalam sistem periodik, unsur ditulis dalam bentuk nih ya, 6, 12, C. Lambang atom unsur karbon adalah ini C ya. Kemudian nomor atom unsur C adalah 6. Kemudian nomor massa unsur C adalah 12 ya. Kemudian lambang atom unsur natrium adalah Na seperti contoh ini. Na 1123 ya. Nomor atom unsur Na natrium ini 11, nomor massa unsur natrium ini 23. Kemudian senyawa biner yang tersusun atas unsur logam dan non-logam. Senyawa biner
adalah senyawa yang dibentuk oleh dua unsur yang berbeda. Senyawa biner bisa berasal dari logam dan non-logam. Umumnya adalah senyawa ion yang terdiri dari kation logam dan anion non-logam. Tata nama senyawa biner ini adalah sebagai berikut, ya. Penamaan dimulai dari kation logam diikuti nama anion non-logamnya. Contoh senyawa litium oksida. Ini ya, litium oksida, kemudian senyawa kalsium oksida. Artinya yang bagian depan ini unsur logam, yang belakang ini non logam. Kenapa non logam? Karena dia bersifat gas, ya. Ini kan oksigen, ya. Jadi dikasih akhiran ida, ya. Jadi kalsium oksida, ini litium oksida. Kemudian natrium bromida, kemudian strontium oksida, kemudian kalium klorida, barium klorida. Artinya yang paling belakang ini non logam, ya. Yang depan ini logam, ya. Ini terdiri dari dua unsur senyawa. Tadi kan kalau unsur satu aja, contohnya kalsium, kemudian oksigen, kemudian hidrogen. Kalau ini senyawa terdiri dari dua unsur atau lebih. Ini unsur litium sama oksigen. Ini unsur natrium dan bromin. Ini unsur kalium dan klorida. Ini kalsium dan oksigen. Ini strontium dan oksigen. Ini barium dan klorida, ya. Kemudian untuk logam yang dapat membentuk beberapa kation dengan bilangan oksidasi lebih dari satu jenis, maka harga muatan kationnya dinyatakan dengan angka Romawi. Ini ya, contohnya FeCl2 dan FeCl3. Ini besi 2 klorida, besi 3 klorida, ya. Ini contohnya. Kemudian senyawa biner dari non-logam dan non-logam umumnya adalah senyawa molekul. Tata nama senyawa biner ini adalah sebagai berikut. Yang A, penamaan senyawa mengikuti urutan sebagai berikut. B, barium, Si, As, C, P, N, H, S, I, Br, Cl, O, dan F. Penamaan dimulai dari nama non-logam pertama, diikuti nama non-logam kedua, kemudian diberi akhiran ida. Kalau ini non-logam dengan non-logam. Kalau yang tadi kan logam dengan non-logam, ya. Contoh, dinitrogen monoksida. Ini dua-duanya non-logam kan, gas, ya. Dinitrogen monoksida. Kenapa dinitrogen? Karena ini ada dua, ya. Dinitrogen monooksida. Kenapa monooksida? Karena ini O-nya 1, ya. Kalau misalkan O-nya 2, berarti dioksida. Kalau 3, trioksida, ya. Nih, kemudian NO, nitrogen monoksida. Ini N2O3, dinitrogen trioksida. Nih, jika dua jenis non-logam dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka digunakan awalan Yunani sesuai angka indeks dalam rumus kimianya. Untuk 1 itu mono, untuk 2 di, untuk 3 tri, untuk 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Coba Aura Cesa, kalau misalkan N4O5 dibacanya apa? N4O5. Coba Aura Cesa, N4O5. Berarti dibacanya apa? Kalau N2O3 kan dinitrogen trioksida. Berarti kalau N4O5 apa? Ayo apa? Aura? Mungkin Deborah bisa? Deborah?
Kalau N4O5 dibacanya apa? Oktrina? N4O5 dibacanya? Ayo. Chris, bisa Chris? N4O5. Apa Chris? Chris? Ayo. Kan tadi kalau N2O3 dinitrogen trioksida, berarti kalau N4O5 apa dibacanya? David bisa? Trinitrogen, Pak. N4O5. 4 itu kan tetra, 5 penta, berarti dibacanya apa? Trinitrogen, Pak. Tetratrogen. Tetra, nitrogen, pentaoksida ya. Tetra, nitrogen, pentaoksida ya. Kan tinggal diganti aja nih akhirannya ya, sama awalannya diganti nih ya. Coba Kevin, coba Kevin. Ya, Pak. N6O7, N6O7 dibacanya berarti N6O7. Apa Kevin? N6O7. Yang lain bisa bantu? Hexa. Ya. Hexa. Hexa di nitrogen. Hepta oksida ya. Hexa di nitrogen, hepta oksida. Coba Fiona, dengar Bapak? Fiona? Ngelek kali. Ngelek ya. Aura Cesa bisa? Aura? Ngelek semua. Oke. Bapak lanjut ya. Tata nama IUPAC tidak perlu digunakan untuk senyawa yang memiliki nama umum, misalnya H2O air dan NH3 amoniak. Kemudian campuran. Campuran adalah kombinasi dari dua atau lebih zat dalam proporsi berapapun. Zat-zat dalam campuran tidak tergabung secara kimiawi sehingga sifat fisiknya tetap. Campuran homogen memiliki komposisi yang sama, sedangkan campuran heterogen memiliki komposisi yang bervariasi.
Campuran dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran partikel menjadi 3 jenis, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Komponen campuran dapat dipisahkan dengan proses penyaringan, perebusan, atau proses fisik lainnya. Ini contohnya ada campuran larutan, ini air garam contohnya, kemudian koloid, ini susu, kemudian lumpur dalam air, ini suspensi. Nih ya, campuran homogen contohnya gula dan air nih jadi larutan gula ya. Campuran homogen adalah campuran yang komposisinya seragam pada seluruh campuran. Semua larutan dianggap sebagai campuran homogen. Kemudian campuran heterogen, ini pasir dan air. Campuran heterogen adalah campuran yang memiliki komposisi tidak seragam pada seluruh campuran. Fasenya adalah lapisan terpisah dalam campuran. Campuran heterogen dibedakan menjadi koloid dan suspensi. Ini perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Unsur tersusun dari satu jenis atom saja. Senyawa tersusun dari 2 jenis unsur atau lebih secara kimia. Kemudian campuran tersusun dari 2 atau lebih unsur atau secara fisika. Kemudian unsur tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa, sedangkan senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi kimia biasa, sedangkan campuran ini dapat dipisahkan menjadi zat penyusunnya secara fisika. Untuk senyawa, perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya selalu tetap. Untuk campuran, perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap, artinya selalu berubah. Kemudian sifat berbeda dengan sifat unsur penyusunnya untuk senyawa. Untuk campuran, sifatnya sama dengan sifat zat penyusunnya. Oke, sekian materi yang Bapak sampaikan pagi ini. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan. Materinya nanti ada di edukologi.